Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Teradas USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SAUSD di tanggal 7 Desember 2023 di hari Kamis. Dan seperti yang kita lihat, harga saat ini sedang masih berada dalam zona-zona sell 1 dan juga zona buy 1 ya. Jadi masih terjadi sideways untuk hari ini. Ini memungkinkan menunggu data news yang akan rilis besok ya di hari Jumat tanggal 8 Desember, yaitu news farm payroll. Dan nanti malam juga ada news yang harus kita pantau, yaitu data pengangguran yang akan rilis untuk malam ini. Dan untuk review newsnya nanti saya akan kirimkan di grup Telegram ya. Jadi untuk teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silakan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Dan puncaknya besok ada di news NFP yang akan rilis di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada unemployment rate dan juga news Michigan yang akan rilis nanti di hari Jumat. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Gunakan money management dengan baik ya. Dan saat ini saya akan updatekan kembali untuk teman-teman semuanya seperti apa pandangan yang akan saya berikan ya. Dan kalau kita lihat dalam pergerakannya saat ini cenderung sideways ya, dan juga dalam eh, trennya ini di minor trennya sedang terjadi kenaikan ya. Artinya jika nanti dia berhasil breakout dari zona salah satu ini, maka akan berpotensi besar terjadinya kenaikan yang cukup signifikan menuju ke zona sell kedua ya. Jadi targetnya di sini ketika dia break di atas dari level ini untuk menuju ke zona sell kedua, kemudian akan retest dulu dan lanjut melakukan kenaikan, dan nanti kita akan lihat kenaikannya sampai di mana ya untuk pergerakan dari SIUSD sendiri. Dan apabila dia break di bawah dari trendline ini, maka berpotensi untuk menuju ke zona B1. Kemudian nanti kita lihat apakah akan koreksi ke area ini di mendekati dengan zona trendline untuk melanjutkan kembali penurunannya ke zona B ke 2 ya, atau akan kembali satu di antara zona sell 1 dan zona buy 1 ya. Jadi selama harga tidak break di atas dari 2035, maka kecenderungan harga masih akan di antara area ini. Dan selama juga dia belum mampu break di bawah dari zona B1, maka harga masih tetap di antara area zona sell 1 dan zona buy 1 ya. Dan apabila dia mampu break di bawah dari zona B1, maka berpotensi akan terjadinya penurunan lanjutan dengan target akan menuju ke zona sell ketiga ketika dia mampu break dari area ini ya, mampu untuk melakukan penurunan di sini atau akan terjadi satu di antara zona B1 dan zona B kedua. Jadi seperti itu untuk tantangannya nanti pada SLSD di hari ini. Jadi untuk zonanya masih tetap kita pantau sebagai zona sell kita di area ini untuk hari ini di tanggal 7 Desember di hari Kamis. Jadi tetap dipantau untuk teman-teman semuanya seperti apa nanti perkembangan yang akan terbentuk hari ini ya. Dan kalau kita lihat di candle daily di sini terlihat harga belum mampu untuk break di atas dari 1929 ya. Artinya eh, kecenderungan seller masih kuat untuk saat ini. Jadi tetap hati-hati, jangan sampai ketika nanti di pergerakannya akan terjadi penurunan cukup signifikan lagi menuju ke sana baik kedua ya. Jadi tetap hati-hati untuk menanti news yang akan rilis pada hari ini dan juga besok ya. Jadi usahakan untuk minggu ini jangan terlalu overtrade dan gunakan money management dengan baik ya, karena market cenderung akan terjadi sideways dengan tingkat volatilitas yang sangat tinggi ya. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya ya, jaga money management dengan baik. Jadi sekarang kita akan masuk ke indeks dolar untuk melihat perkembangannya juga. Untuk indeks dolar saat ini dia sudah break di atas dari levelnya, yaitu di 104.10 dan berpotensi akan melanjutkan kenaikan ke 104.54 ya. Dan apabila dia, kalau kita lihat juga di sini polanya ini sedang terjadi rally base rally nanti untuk pergerakan yang akan terbentuk hari ini. Dan
untuk melakukan penurunan dia wajib break di bawah dari area 103.92 dengan targetnya bisa menuju ke area bawah ya di 103.49. Ketika dia mampu break di bawah dari area 103.92 dan saat ini sudah berhasil break dari resistennya atau key levelnya juga, yaitu di 104.10, dan untuk target berikutnya dia akan menuju ke 104.54, dan terdekatnya ya untuk target terdekat dari indeks dolar dia bisa menuju ke 104.38 untuk terdekat saat ini target kenaikannya. Jadi silakan dipantau juga untuk indeks dolar sendiri ya seperti apa nanti akan terbentuk pada hari ini di tanggal 7 Desember 2023 di hari Kamis. Dan kalau kita lihat juga di time frame daily-nya saat ini kecenderungan terjadi bullish ya, terjadi bullish pada pergerakannya dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya menuju ke 104.38 dan 104.54. Dan ini untuk 104.54 ini adalah poin kunci atau key level untuk trennya nanti di minggu depan, apakah dia akan terus melanjutkan kenaikan dengan breakout di arena atau akan terjadi penurunan, yang dimana kenaikan saat ini jika tertahan nanti di area 104.38 dan 104.54 merupakan sebagai titik koreksi untuk mencari lower high ya. Jadi di sini terjadi ini high pertama, mencari titik titik low-nya, kemudian mencari titik koreksi. Ini kenaikannya bisa dikategorikan sebagai secondary trend ya, dan kemungkinan jika ada perlawanan di sini akan mencari titik lower low yaitu dengan primary trendnya menuju ke 101.69. Ini untuk target dari primary trendnya nanti yaitu di kisaran area ini ya di 101.71 dan 101.42 dengan target penurunannya dalam tren besarnya. Dari tren besarnya kalau kita lihat dari SHUSD, tren besarnya saat ini sedang membentuk juga primary trendnya. Jadi kalau kita lihat dari trennya ini sebagai primary trend, secondary trend, kemudian ini primary trendnya, dan kita ambil saja di sini atau kita ambil di titik tertingginya. Kemudian saat ini sedang membentuk primary trendnya juga ya. Jadi target primary trendnya ini berada di kisaran 2005.79, yaitu merupakan resisten yang sudah di breakout yang berpotensi menjadi support. Jadi kalau dia mencapai area ini bisa saja kita jadikan sebagai area buy untuk mencari tes secondary trendnya dengan target 2200 ya. Untuk targetnya di sini di 2200 jika memang tren ini masih akan terus berlanjut. Namun apabila nanti dia break 2005 maka target perubahan tren ya untuk mencari titik penurunan pada SLSD sendiri dengan target terendahnya nanti di 1936. Jadi seperti itu untuk targetnya pada SLSD sendiri ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.